Halo, perkenalkan nama saya Hengki Adi Wijaya. Saya di sini akan presentasikan tentang sistem komputer. Uh, yang pertama, pengertian sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer sendiri adalah sebuah operasi program yang bekerja sebagai jembatan penghubung antara pengguna dengan hardware yang ada di dalam komputer, dan pengguna dapat mengontrol memogram suatu sistem yang akan dijalankan. Di dalam suatu sistem operasi komputer, pasti adanya suatu perangkat yang mendukung kinerja dan operasi sistem. Terdapat beberapa istilah namanya OS, di mana tugasnya yaitu sebagai penutup antara programmer dan perangkat keras yang menyediakan programmer dengan antarmuka yang nyaman dan menggunakan sistem. Jadi di samping adalah struktur sistem operasi komputer. Dan selanjutnya, berdasarkan jumlah user dan program, sistem operasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu single user, single tasking, di mana proses satu program yang digunakan satu user dapat menjalankan satu program pada satu waktu. Yang kedua ada multi user single tasking, di mana prosesnya satu komputer digunakan satu user, tetapi user dapat menjalankan satu program dengan satu waktu. Yang ketiga ada single user multitasking, di mana prosesnya satu komputer digunakan satu user dapat menjalankan banyak program pada satu waktu. Yang keempat ada multi user multitasking, di mana prosesnya satu user satu komputer digunakan untuk beberapa user. Jadi di dalam sistem operasi sendiri terdapat perangkat dan komponen utama yang mendukung di dalam sistem operasi komputer, yaitu satu ada namanya kernel. Kernel itu merupakan software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi hardware secara aman dan terkendali. Lalu yang kedua ada file. File sendiri merupakan sebuah tugas yang dibentuk dan dijalankan dalam sistem operasi sistem. Yang ketiga ada user interface. User interface sendiri adalah suatu sistem operasi yang memiliki karakteristik tampilan yang menjadikan interaksi antar user dengan komputer. Lalu pada gambar di atas adalah sumber daya utama yang dikelola oleh OS. OS berada dalam memori utama yang berisikan kernel atau inti yang berisi fungsi yang paling sering digunakan untuk OS, dan pada waktu tertentu bagian lain dari OS yang digunakan. Selanjutnya, sistem operasi aplikasi komputer pasti memiliki akses memori dan beberapa tipe yang mendukung sistem operasi bekerja. Yang pertama ada sistem awal, di mana sistem awal tersebut masih ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada penjadwalan, di mana sebagai besar instalasi menggunakan lembar pendaftaran untuk memesan suatu waktu prosesor. Biasanya beroperasi dengan mendaftarkan blok dalam kelipatan waktu yang kurang lebih setengah jam untuk menghasilkan satu program, jadi mempunyai banyak waktu yang terbuang. Lalu yang kedua ada waktu setup. Waktu setup sendiri adalah suatu program tunggal yang disebut pekerjaan dapat berupa pemuatan kompilator dan program bahasa yang tinggi ke dalam memori, menyimpan program yang dikompilasi, dan kemudian menaut beberapa program secara bersama-sama, program objek dan fungsi umum suatu komputer. Selanjutnya ada sistem batch sederhana. Di sistem batch sederhana sendiri beroperasi dengan menjalankan prosesor pada bagian utama memori untuk melakukan instruksi yang mengandung monitor. Jadi di bawahnya ada rumus dalam bahasa C dalam sistem batch. Selanjutnya di dalam memori batch atau OS terdapat beberapa fitur yang mendukung, seperti pelindungan memori. Di pelindungan memori sendiri itu saat program dijalankan suatu atau sedang diproses, maka ia tidak boleh mengubah area memori yang mengandung monitor. Yang kedua ada timer. Timer sendiri digunakan untuk mencegah suatu pekerjaan memonopoli sistem. Lalu yang ketiga ada instruksi istimewa. Suatu instruksi tertentu yang diberi nama istimewa dan dapat dijalankan hanya oleh monitor saja. Yang keempat ada interupsi. Interupsi sendiri adalah fitur yang memberikan OS lebih banyak fleksibilitas dalam melepaskan kontrol dan mendapat kembali kontrol awal dan pengguna. Lalu yang selanjutnya ada sistem
BAT multiprogram. Dalam sistem BAT multiprogram ini, dalam sebuah memori harus menyediakan ruang yang bisa menahan OS dalam satu program di sana. Jadi pada saat program yang diproses, maka akan dapat mengerjakan suatu program yang lainnya secara bersamaan untuk mengefisienkan waktu. Jadi di sampingnya itu ada perhitungan atau rumus yang dari contoh pemanfaatan dalam sistem BAT multiprogram. Selanjutnya di gambar di atas itu, di samping itu ada menjelaskan tentang proses jalannya sistem BAT di multiprogram. Jadi pada saat DMA dijalankan oleh proses interupsi, prosesor dapat mengeluarkan perintah I/O untuk satu pekerjaan dan melanjutkan dengan pekerjaan lain. Saat I/O dijalankan oleh suatu perangkat, ketika operasi I/O dijalankan selesai, prosesor yang terganggu, maka kontrol akan diteruskan ke pengguna interupsi OS. Selanjutnya ada sistem pembagian waktu. Dengan sistem pembagian waktu menggunakan multiprogramming, proses BAT akan lebih efisien, tetapi untuk menjalankan suatu pekerjaan yang diinginkan dalam model di mana pengguna harus berinteraksi langsung dengan komputer. Dengan adanya fasilitas dan bit yang besar di dalam suatu komputer lebih memungkinkan untuk menangani suatu pekerjaan secara bersama-sama dalam suatu proses dengan lebih maksimal. Jadi yang gambar di atas ini adalah diagram blok cara kerja ARM memory system, di mana entry dalam tabel di terjemahan juga menyertakan bit control akses yang menentukan apakah suatu proses tertentu dapat mengakses bagian memori tertentu. Jika suatu akses ditolak, perangkat keras akses kontrol memproses sinyal dibatalkan oleh ke prosesor ARM. Jadi di dalam ARM sendiri ada manajemen memori virtual, bias sebagai memori virtual. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi saya, di dalam suatu sistem operasi komputer terdapat banyak sekali perangkat-perangkat atau sistem-sistem pendukung yang membuat suatu komputer itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan lebih mengefisienkan waktu dan dapat bekerja secara bersama-sama walaupun dalam satu kegiatan atau satu prosesor saja. Terima kasih.